adik-adik, Shalom. Jadi bertemu lagi kita dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita untuk minggu ini, cikgu minta semua adik-adik untuk duduk dan kita akan berdoa. Tapi adik-adik kenalah kunci tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu pujian dan seterusnya, mari juga ajak semua anak-anak Tuhan untuk berdoa bagi uang persembahan. Mari kita Jadi anak-anak Tuhan, mari kita semua kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Cukup bawa kita dalam doa. Haleluya, Bapa kami yang ada di syurga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucap syukur atas segala kebaikan dan juga penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, karena kami dapat bersama sekali lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, sebentar kami akan memberikan uang persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Begitu juga anak-anak Tuhan yang tidak sempat memberi pada hari ini, yang Kau terus memberkati mereka, agar mereka dapat memberi pada masa yang akan datang. Dan kami juga berdoa Bapa, agar Engkau berkati bagi hamba-Mu yang akan mengendalikan uang ini, agar Kau beri kebijaksanaan kepada mereka untuk menggunakan persembahan ini dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, ini doa, ucapan syukur kami Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua nama Tuhan, katakan amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi puji-pujian kita sudah selesai dan saya minta semua adik-adik untuk duduk dan mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit perkongsian di dalam cerita Alkitab. Hai, shalom dan selamat pagi. Apa kabar semua adik-adik? Oke, harap semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu buat segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan untuk semua anak-anak kami di dalam masa pandemik ini. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Buka mata hati, telinga rohani kami, dan Roh Kudus biar Engkau yang akan memberikan semua kami, anak-anak dan kami semua untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau bicara kepada kami melalui firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada pagi ini Cigu mau membawa satu cerita firman Tuhan dengan satu tajuk, yaitu dipimpin oleh Tuhan. Oke, dipimpin oleh Tuhan. Dan cerita ini mengisahkan tentang Ruth dan Naomi. Oke, siapa pernah mendengar cerita tentang Ruth dan Naomi? Oke, pasti ada yang sudah mendengar cerita tentang Ruth dan Naomi. Tetapi ada juga adik-adik yang tidak pernah mendengar cerita Ruth dan Naomi, kan? Pasti. Dan cerita ini terdapat di dalam kitab Ruth pasal 1. Nanti setelah ini nanti adik-adik boleh buka Alkitab dan membaca itu secara langsung daripada Alkitab kamu ya, dalam kitab Ruth, dan boleh baca keseluruhan karena kitab Ruth pendek saja. Nah, dipimpin oleh Tuhan. Nah, cerita yang saya mau kita dengar pada pagi hari ini, sebelum kita kepada Ruth dan Naomi, untuk pengenalan lagi, mari saya mau kita melihat ini ya. Oke, Elimelek dan Naomi. Pernah dengar? Oke, Elimelek dan Naomi adalah orang Yahudi, orang Israel. Mereka tinggal di Israel
Dan mereka ini adalah suami istri, okay, suami istri, dan mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Mahlon dan Kelion. Siapa? Oke, Mahlon dan Kelion. Oke, mereka sudah besar. Dan suatu ketika di Israel berlaku bencana kelaparan lah, oke. Ada kelaparan dan semua orang sangat sukar untuk mendapat bahan makanan. Jadi akhirnya Elimelek dan Naomi pun berbincang selaku ibu bapak, mari kita pergi mencari keluar dari Israel dan mencari satu tempat di mana kita boleh mengusahakan, berusaha bekerja dan boleh menghidupi keluarga kita. Jadi akhirnya mereka memutuskan, baiklah kita pergi ke satu negara yaitu Moab. Dan Elimelek dan Naomi ini bersama dengan 2 anak mereka yaitu Mahlon dan Kelion pergi ke negara Moab. Nah, pada waktu berada di negara Moab, Kelion dan Mahlon berkahwin dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Oke. Siapa tuh? Orpa dan Ruth. Oke, jadi sudah berjalan dalam beberapa masa, tiba-tiba Elimelek meninggal. Oke, ada dia meninggal, Elimelek meninggal, dan tidak lama setelah Elimelek meninggal, menyusul pula Kelion dan Mahlon meninggal dunia, meninggal dunia. Dan itu sesuatu yang amat menyedihkan untuk Naomi selaku istri dan ibu kepada 2 orang anak ini. Dan begitu juga dengan Orpa dan Ruth, istri kepada kedua anak Naomi. Walau bagaimanapun mereka harus meneruskan kehidupan kan, dan mereka hidup bersamalah, Naomi, Ruth dan Orpa. Tetapi Naomi berpikir, bagus saya pulang ke Israel, kembali ke negara saya sendiri. Di sanalah ada sanak saudara saya sudah tua, dan apapun berlaku dengan saya ada bersama-sama dengan keluarga ataupun sanak saudara saya di sana. Jadi dia pun menyatakan keinginannya kepada Orpa dan Ruth, dan dia katakan, dalam waktu yang terdekat ini ibu mau pulang ke Israel, karena di sanalah sanak saudara saya. Di sini saya sudah tidak ada apa-apa. Saya tidak ada suami, keluarga saya sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin saya akan tinggal dan diperhatikan oleh kamu. Dan saya mau pulang ke Israel supaya di sana saya boleh bersama dengan keluarga terdekat saya. Tetapi Ruth dan Orpa ini bilang, tidak mungkin Bu, kalau ibu pergi pulang ke Israel kami pun harus ikut. Kami pun harus ikut. Kami pulang bersama-sama dengan ibu ke Israel. Dan bangsa ibu adalah bangsa kami, Tuhan ibu adalah Tuhan kami, Allah ibu adalah Allah kami. Jadi kami harus ikut. Tapi Naomi bilang, tidak mungkin kamu ikut dengan saya. Tidak mungkin. Kalau kita datang di sana nanti dan kita orang baru di sana, bagaimana kita boleh menghidupi kehidupan kita di sana, karena kita belum ada tempat yang pasti di sana, makanan dan keperluan kita di sana. Jadi itu yang Naomi pikirkan. Jadi akhirnya waktu Naomi kasih penjelasan kepada keduanya, akhirnya Orpa pun menyerah. Okelah, baiklah ibu, saya akan tinggal di sini di negara saya, tinggal bersama dengan keluarga saya, kata Orpa. Tetapi Ruth tidak. Ibu, saya tetap juga mau ikut dengan ibu. Saya tetap juga mau ikut dengan ibu. Bangsa ibu adalah bangsa saya, tempat tinggal ibu adalah tempat tinggal saya, dan Tuhan ibu, Allah ibu adalah Allah saya. Jadi Naomi pun tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada Ruth. Dan akhirnya Ruth dan Naomi pun
berangkat ke pulanglah ke Israel. Ada gambar sini. Nah ini Naomi dan Ruth dan Orpa. Jadi Orpa pulang kepada bangsa dia, kepada keluarga dia, kepada Allah mereka, karena mereka bukan menyembah Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan sedangkan Naomi dan Ruth mereka meneruskan perjalanan mereka ke Israel. Nah, apa yang mau kita perhatikan di sini bahwa sebagaimana Naomi katakan bahwa dia punya keyakinan bahwa Allah yang sudah memimpin mereka dari Israel ke Moab suatu ketika dulu bersama suami dan anak-anak, dan dia punya keyakinan bahwa Allah itu juga yang akan memimpin perjalanan dia dari Moab kembali ke Israel, dan Allah yang memberkati dia dalam beberapa masa yang lalu akan memberkati kehidupannya di masa depan waktu dia berada di Israel nanti. Dan itulah keyakinan dan pengharapan itu Naomi, seperti mana Ruth katakan bahwa Allah ibu adalah Allahku juga, bangsa ibu adalah bangsaku juga, dan itu merupakan suatu keyakinan bahwa Allah yang dipercayai oleh Naomi adalah Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan kehidupan mereka. Nah, kita lihat ini lagi. Nah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang mengasihi kita, kan? Dia mengasihi kita. Allah itu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang mendengar kita apabila kita berseru dan berdoa kepadanya. Dan dia juga adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk saya dan kita semua. Dan dia berkuasa, Dan dia juga Allah yang menyertai kita. Immanuel, ingat itu perkataan Immanuel, Allah berserta dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi di dalam situasi pandemik yang sekarang, kan, situasi penyakit COVID, Corona ini, Allah ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia melindungi kita juga, Dan Allah itulah yang dipercayai oleh Naomi dan Ruth. Nah, pada waktu Ruth dan Naomi sampai di Yerusalem, Naomi sudah tua, kan, dan Ruth masih muda. Waktu mereka sampai di Yerusalem di Israel, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di sana sangat gembira. Wah, Naomi sudah pulang. Mereka sangat gembira karena Naomi yang sudah begitu lama sudah tidak datang ataupun tidak mereka temui di Israel sudah kembali, dan mereka sangat gembira karena Naomi sudah kembali ke tanah Israel, boleh bersama-sama dengan mereka sebagai keluarga, dan juga boleh menyembah Allah yang mereka sembah, mereka percaya, yang Allah yang hadir, Allah yang menjaga, dan Allah yang memimpin hidup mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita semua, adik-adik. Kalau kita seperti Naomi dan Ruth ini, mereka menyerahkan kehidupan mereka mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka mau supaya hidup mereka dipimpin oleh Tuhan di dalam perjalanan, di dalam kehidupan mereka di depan, dan mereka mau dipimpin oleh Tuhan, dan sehingga waktu mereka menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka dapat melihat bagaimana Tuhan menyediakan berkat-berkat di dalam hidup mereka, berkat pemeliharaan, berkat kekuatan, berkat perlindungan. Dan yang sangat penting bahwa melalui Ruth dan Naomi ini juga, yang sangat penting bahwa Allah sudah menyediakan berkat di depan mereka, berkat bukan hanya untuk pribadi mereka tetapi untuk keselamatan seluruh umat manusia di atas permukaan bumi ini, yaitu melalui Yesus Kristus, itu melalui Ruth dan garis keturunan dia. Jadi Allah yang memimpin Ruth dan Naomi, Allah itu juga yang memimpin saya dan memimpin adik-adik semua. Baiklah, sebelum
kita mengakhiri cerita kita pagi ini, saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kebaikan untuk untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi nanti adik-adik boleh membaca dan menghafal kembali ayat ini ya. Oke, ada kesilapan sedikit yang saya baca tadi, tapi kamu boleh lihat di dalam Alkitab kamu masing-masing dan boleh hafal betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya apabila hidup kita dipimpin oleh Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan untuk saya dan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan Engkau akan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Janji yang Tuhan berikan kepada kami apabila hidup kami dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus berkati semua anak-anak kami yang ada di SIBAC City, bahkan anak-anak sekolah minggu kami di gereja-gereja yang lain juga Bapa. Tuhan akan terus memberkati. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan puji syukur kami kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
kita sudah berada di hujung ibadah online kita untuk minggu ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Cikgu minta semua adik-adik untuk duduk dan kita akan berdoa untuk penutup. Tapi adik-adik kenalah kunci tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Jadi anak-anak, tadi anak-anak telah mendengar cerita dari Alkitab, dan begitu juga meningu anak-anak adik-adik kita menghafal ayat, dan begitu juga penerangan tentang kesehatan, dan anak-anak yang membuat kerja tangan. Dan sampailah waktunya kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya minta adik-adik pegang tangan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan saya bawa kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami, walaupun secara online, tapi kami percaya dengan yakin kuasa Tuhan telah menyertai, melimpahkan berkat bagi anak-anak yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, baik di dalam puji-pujian, mendengar cerita daripada firman-Mu, begitu juga mendengar anak-anak menghafal ayat, dan begitu juga ya Tuhan membuat mendengar tentang kesehatan dan kerja tangan juga ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan bagi anak-anak yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, baik selepas ini pun Tuhan memberkati, khusus di dalam pembelajaran mereka, walaupun secara online. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka juga ya Bapa, Engkau lindungi, Engkau sertai, supaya mereka senantiasa dalam keadaan pelindungan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, bagi ibu bapak juga yang mengawasi anak-anak, supaya mereka juga ya Tuhan ada pelindungan, penyertaan daripada-Mu, supaya mereka juga dapat mengajar dan mendidik anak-anak mereka ini di rumah masing-masing ya Tuhan, supaya mereka bertumbuh dan membesar sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, supaya mereka menjadi anak yang penurut dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Maka dengan itu berakhirlah sudah ibadah online kita untuk minggu ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu hadapan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Sehingga kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik. Yesus, Yesus setia, besar